Di M-Wash ada juga yang nyaman, ada juga yang tidak nyaman. Saya yakin di karos lain juga ada yang tidak nyaman, ada juga yang nyaman. Artinya dia pengen cari di karos lain. Sah-sah saja semuanya. Di sana mau ke sini sah, di sini mau ke sana juga sah. Gitu. Tapi biasanya yang terjadi, yang terjadi begini. Kalau dari sini ke sana, nanti sampai di sana jelekin sini. Terus mungkin yang dari sana ke sini, nanti sampai sini jelekin sana. Itu biasanya yang terjadi. Oke, jumpa lagi dengan video Chris M-Wash. Jadi saya mau jelaskan di sini gaji di M-Wash itu seperti apa, dan saya coba mau komentarin gaji di cucian lain, cucian A dan B dan C itu juga seperti apa. Gitu ya. Saya akan bahas dalam satu konten ini supaya kita punya pemahaman bahwa kita ini sebenarnya tidak bisa membandingkan antara cucian 1 dan cucian 2 kalau level cucian atau apa sih bahasanya ya, kategori cuciannya itu masih sama saja gitu teman-teman. Jadi mungkin saya akan bahas dari komentar ini. Dikit banget bang gajinya 1 bulan itu lama loh, apalagi main air tiap hari bisa kena kutu air. Iya betul. Ini dalam satu konteksnya saya membahas gaji itu di kisaran 1,5-1,4 juta yang mereka terima setiap bulannya khusus untuk kru cuci gitu. Kita kesampingkan dulu lah bahas gaji yang lain, driver dan gaji teknisi. Gaji teknisi itu lumayan gede, lumayan sih kalau menurut saya, tapi gaji washer atau tukang cuci ini kita coba akan bahas itu. Teman-teman kalau misalnya gaji di M-Wash, pendapatan di M-Wash ini kita bikin 1,5 bersih di kota Jakarta ini dengan kemampuan yang awalnya itu tidak ada skill untuk bisa diterima kerja, tapi di sini itu benar-benar datang itu nol dalam arti harus di training dulu untuk cuci, di training dulu untuk ngelap gitu. Itu skillnya kita berikan kepada mereka, kita latih mereka, kita training mereka, mulai mereka di training, mulai digaji saat itu juga. Cuman bedanya di awal itu pakai gaji bulanan, kalau sudah bisa itu kisarannya training itu 1 bulan atau tergantung kemampuan individunya, itu nanti bisa diikutkan borongan begitu teman-teman. Nah di borongan ini ditemukanlah gaji itu rata-rata di 15 rata-rata. Nah konteksnya ketika 15 mereka yang primpen, kalau orang Jawa bilang itu apa, primpen ya, pandai mengatur keuangan, manajemennya bagus, dia kirim ke kampung itu sekitar 1 juta begitu teman-teman. Jadi yang 500 itu mungkin untuk operasional dia sendiri, tapi masih ada aja yang beranggapan bahwa 15 itu pendapatan tidak manusiawi lah zaman sekarang. Coba kita perhatikan dulu. Kalau mungkin di manajemen lain, di car wash lain itu ada pendapatan yang kisarannya di angka 4,5 atau 5 juta begitu teman-teman. Tapi bedanya mereka hanya mendapatkan fasilitas tempat tinggal. Untuk makan tidak ada. Misalnya, ini kita misalnya. Ada nggak car wash yang seperti itu? Nanti coba dicari aja teman-teman, cari aja. Tapi ini saya bikin sebagai sebuah perbandingan. Jadi antara gaji bersih dan gaji kotor. Nah kalau di 15 bersih tadi, apa saja yang didapat di M-Wash ini? Makan minimal 3 hari sekali. Itu makan minimal. Untuk nasi putih itu biasanya tak terbatas Pak. Jam berapapun mereka lapar, nasi putih itu selalu ada. Tapi untuk lauk pauknya biasanya itu 3 kali sehari. Pagi, siang, malam, sore atau malam. Nanti kita bahas lagi misalnya cocok atau tidak lauknya, itu kita bahas dalam segmen yang berbeda lah, dalam konteks yang berbeda. Tapi kita mau bahas ini yang didapat.
Terus yang kedua apa? Baju kerja sudah dicuci, tempat tinggal sudah ada. Terus fasilitas apa lagi sih yang ada ya? Ya itu sajalah. Kalau internet umum lah, di semua kantor itu kayaknya sudah menyediakan fasilitas internet. Tapi itu juga bisa dikategorikan fasilitas gitu kan. Jadi mereka dapat 1,5 itu benar-benar bersih. Sekarang kita bandingkan dengan pendapatan kita di car wash yang A misalnya. Kita ada gaji itu besar, kira-kira 5,5 sampai 6 juta lah kita ibaratkan. Coba dibikin. Makan, satu kali makan berapa sekarang di Jakarta? Misalnya satu kali makan itu kita bikin 15.000 lah. Makan saja 15.000, 3 kali makan itu sudah 45.000. Hitung sendiri nanti. Per bulan berapa yang kita ambil dari gaji pokok 6 juta tadi untuk makan selama 30 hari. Terus apalagi? Mungkin fasilitas yang lain, dicuci bajunya atau tidak, itu nanti juga harus dipelajari. Terus apalagi, fasilitas apalagi? Mungkin kalau untuk rokok dan lain sebagainya bisa lah ya dari uang tip ya gitu. Tapi tetap saja kita ini kadang membandingkan, di sini itu nggak nyaman. Misalnya saya sebut saja di Emos itu nggak nyaman karena ya merasa apa ya, gajinya tuh segitu. Kalau teman-teman di luar itu gajinya tuh besar, kelihatan kok sekali pegang uang segini, sekali pendapatan segini. Sah-sah saja kita bisa bandingkan itu, sah-sah saja kita bandingkan seperti itu. Jadi kalau misalnya teman di luar, kebetulan saya misalnya punya teman di luar lagi kerja di cucian mobil juga, tapi sekali mendapatkan gaji itu misalnya 6 juta begitu. Tapi kan kita nggak dikasih tahu potongan untuk makan ini berapa, itu berapa, itu berapa. Terus kalau di Emos sekali mendapatkan sekian, tapi sudah benar-benar bersih. Kalau misalnya tidak mendapatkan uang sama sekali, terus potongan kaspor dan lain sebagainya, itu beda cerita lah. Itu tergantung pada individunya masing-masing begitu teman-teman. Tapi yang mau saya jelaskan, kalau dibandingkan dengan car wash lain, semua akan ada plus minusnya. Yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita dalam konteks cucian mobil yang konsepnya sama-sama seperti ini, harga cuci juga masih mirip-mirip, sama-sama plus minus lah. Itu tergantung kenyamanan kerja kita sebenarnya. Kalau pendapatan nggak beda jauh, nggak bisa kita bedakan terlalu jauh, nggak jomplang begitu, enggak lah. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu selisih pendapatan 4-5 juta, nggak ada seperti itu. Saya yakin nggak ada. Selisih ya paling 1,5, ya, tapi kan lumayan juga mas 1,5. Nah, itu tergantung kenyamanan tadi. Tapi yang saya mau bagikan adalah kenyamanan. Di M-Wash ada juga yang nyaman, ada juga yang tidak nyaman. Saya yakin di car wash lain juga ada yang tidak nyaman, ada juga yang nyaman. Di sana nggak nyaman, pengen ke M-Wash banyak. Nih buktinya di HP banyak sekali yang lamar. Saya dari car wash ini, saya nggak perlu expose lah ya car wash mana. Saya pengen kerja dong, di situ ada lowongan nggak. Terus saya pernah dengar juga teman-teman yang di M-Wash tuh pengen keluar pak, pengen cari yang lebih baik, gajinya yang lebih besar. Artinya dia pengen cari di car wash lain. Sah-sah saja semuanya. Di sana mau ke sini sah, di sini mau ke sana juga sah. Boleh-boleh saja, tidak ada yang tidak boleh. Cuman yang perlu kita perhatikan hanya cara kita pamitan aja sih. Di konsep car wash seperti ini, saya pikir pertimbangannya itu saja. Cara kita pamitan, etika kerja kita, itu aja yang membuat hubungan baik ini masih ada gitu loh, antara manajemen M-Wash dengan individu pekerjanya itu nanti masih ada. Terus mungkin yang di sana juga gitu. Tapi biasanya yang terjadi itu terjadi begini, kalau dari sini ke sana biasanya nih, tapi mungkin enggak lah ya, sekarang udah enggak lagi lah. Dari sini ke sana, nanti sampai di sana jelekin sini. Terus mungkin yang dari sana ke sini, nanti sampai sini jelekin sana. Itu biasanya yang terjadi. Tapi nggak semua seperti itu lah. Saya rasa
nggak usah menjelek-jelekkan, saling menjelekkan antara manajemen sana dan manajemen sini. Yang penting kita semua kalau mau kerja dimanapun boleh pamit baik-baik, saya pengen kerja. Itu akan sebenarnya kalau gini teman-teman, kalau kita pamit itu baik-baik banget, misalnya Pak saya mau kerja di Karwo sana, di sana itu pendapatannya lebih baik dari sini, oke, satu pendapatannya lebih baik dan saya sudah nggak bisa ada di pendapatan seperti ini. Wah, misalnya seperti itu, pamit ke sana. Pamitan seperti itu sebenarnya itu masukan yang luar biasa loh buat Emos. Emos mau nggak ngerubah sistem kerja, terus kebijakan gaji dan lain sebagainya. Kok kita tertinggal ya daripada yang sana ya? Kita pelajari teman-teman di sana itu apa saja yang didapat. Kita pelajari itu. Oh ya baik, di Emos seperti ini. Atau didapati mungkin yang di sana ke sini. Oh ternyata di sana itu lebih baik dari Embos gitu misalnya. Oh Embos itu berarti sudah harus kita pertahankan nih kebijakan yang seperti ini. Itu akan lebih baik. Tapi pada kenyataannya umumnya orang pindah itu nggak seperti itu. Umumnya pasti pengen pulang. Pak pengen pulang kampung lah gitu. Pulang kampung dulu ya mau istirahat. Ya, itu cuman bahasa etika lah. Istirahat, pulang kampung 2-3 hari, nanti kerja. Diem-diem biasanya. Nggak pasang story. Kalau nggak enakan ya, tapi kalau keluarnya tuh enakan dia ya bodo amat, sebodo amat. Mau pasang apa aja segala macam, bodo amat gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak enakan orangnya dan memang tertutup, yang biasanya dia bikin story, lagi kerja, moles dan lain sebagainya, dia tunggu situasi dulu aman. Berapa bulan gitu nanti dia baru bikin story. Wah, moles karena seragamnya udah beda teman-teman. Nah itu yang banyak terjadi di dunia karwo. Apakah itu satu hal yang luar biasa, Mas? Enggak, itu hal yang biasa di dunia karwo. Nanti teman-teman juga akan temui, kadang teman-teman ketemu teman yang satu ini si A, itu kerja yang seragamnya dulu ada hijaunya, misalnya hijau hitam misalnya. Terus kemudian sekarang kok jadi berseragam oranye hitam. Terus kemudian di sana ada yang kuning, jadi hitam oranye, ada yang oranye hitam jadi kuning. Biasa, itu semua udah biasa. Jadi nggak heran lagi. Nah, yang penting setiap kita wajib untuk maju. Setiap individu kita tidak dibatasi untuk maju. Kalau kira-kira di Embos Anda sudah tidak bisa bergerak untuk maju, silakan cari yang bisa mengeksplor kemampuan Anda untuk bisa maju dan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya kasih contoh teman-teman. Ada juga di Embos yang kira-kira tidak ya berfungsi sih, paling jadi driver begitu. Kemudian dia keluar, direkrut oleh pengusaha untuk mengelola cuciannya. Bisa maju? Ada juga ada. Ada yang keluar dari Embos nggak jadi apa-apa, ada juga. Di sana pindah sana, balik lagi nanti ujung-ujungnya ke Embos, ada yang seperti itu. Jadi tergantung kepada individu kita masing-masing bisa maju atau tidak. Kalau benar-benar merasa kita bisa mengeksplor diri di Embos, tapi kayaknya seolah-olah manajemen ini membatasi, kita tidak bisa maju. Oh silakan, karena itu jadi sebuah kebijakan, jadi udah nggak bisa digerakkan misalnya. Ya wes silakan, di luar masih bisa kok. Banyak teman-teman. Para pengusaha itu ingin cari orang yang bisa kerja mengelola cucian itu banyak. Ya mungkin nggak sebanyak orang yang cari kerja, tapi percayalah kalau Anda punya niat yang bagus, bisa mengeksplor kemampuan Anda untuk mengelola cuci mobil, mungkin di situ nanti Anda bisa akan berhasil. Berhasil itu dalam konteks ya sesuai dengan kapasitas kita ya. Kalau kita mengelola cucian, berhasilnya itu nggak kayak orang bisnis properti kan gitu, yang untungnya sampai miliaran, nggak seperti itu juga. Tapi kalau kita berhasil dalam konteks mengelola cucian, ya ada keberhasilan, ukuran keberhasilannya ya konteks mengelola cucian. Artinya setiap kita bebas untuk menentukan. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja video kali ini. Jadi intinya apa yang saya mau bagikan? Stop
kita udah nggak bisa bandingkan lah. Di sini pendapatan kita besar, di sana kecil. Oh ya udah kita ke sana. Di sana pendapatan kita kecil, di sini besar. Ya udah kita ke sini. Kita nggak usah seperti itu lagi. Karena yang saya tahu, potensi yang ada di dalam diri kita, kemampuan skill yang ada, itu yang akan dinilai orang lain. Itu aja. Karena kalau kita bekerja berdasarkan ngejar apa yang kelihatannya besar, gajinya begitu, itu sebenarnya kayak semu. Ketika nanti ada datangi, lu sama aja ternyata. gitu. Dasarmu apa mas ngomong kayak gini? Ini pertanyaan yang muncul mungkin seperti itu. Saya ini juga mantan dari karwas lain. Bukan karwas lain ya, karwas lain. Saya berpikir dulu ketika saya keluar dari karwas itu untuk bekerja di karwas yang lain, langsung mendapatkan sesuatu sesuai dengan ekspektasi saya. Enggak seperti itu cara berpikir kita. Ternyata apa yang saya pikirkan itu salah. Ketika saya keluar dari sana pergi ke sini, ya saya harus tunjukkan dulu kemampuan saya. Saya harus bisa menguntungkan orang dulu, nanti baru saya mendapatkan sesuatu. Nggak bisa, nggak ada kamusnya. Owner itu rugi, bayar kita gede. Nggak. Jadi kita harus benar-benar bisa berfungsi dulu, punya kemampuan dan skill untuk mengembangkan usaha, baru kita mendapatkan sesuatu. Itu kuncinya. Jadi dimanapun tempatnya nggak masalah. Walaupun pada dasarnya nanti ada juga kok owner-owner itu yang kayak tutup botol. Jadi kita itu kayak ada di dalam botol. Ya wes di situ-situ aja. Ada yang seperti itu. Tapi percayalah, kalau kita punya niat yang baik, kita bisa keluar kok dari tutup botol itu. Jangan mau ditaruh di tutup botol. Pergi keluar, cari, kembangkan potensi. Begitu. Di mana itu mas tutup botol? Anda nanti akan ketemu sendiri. Di mana tutup botol, di mana dikasih kesempatan, dan di mana. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu di mana itu, tapi pada dasarnya bahwa manajemen cuci mobil itu semuanya baik, bisa menolong memperkerjakan kita, orang-orang yang boleh dikatakan apa ya, keterbatasan pendidikan. Karena cuci mobil ini salah satu usaha yang bisa nerima orang nggak sekolah, SD nggak lulus masih bisa kerja di situ. Begitu teman-teman. Oke ya, mungkin itu saja video kali ini yang bisa saya bagikan. Sampai jumpa video-video Chris Embos selanjutnya. Dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.